Oke, kembali lagi di channel ini. Masih ingat ya dengan baterai yang pernah kita bongkar itu? Isinya seperti ini. 6 baterai NiMH 1500 mAh. Pernah di video yang sebelumnya, kalau belum pernah saya tunjukkan di atas. Nah, ini mau saya refill karena baterainya sudah soak. Ini kebetulan ada baterai Motorola CP1660. Itu ininya rusak, ini pengaitnya rusak. Nah, radionya saya dapatkan dengan harga terjangkau dari rekan di Ungaran, alhamdulillah. Cuma ya kondisinya waktu itu belum fresh ya. Nah, ini baterai ini saya lihat sih masih awet ya, saya lihat di voltasenya. Nanti kita cek bersama. Saya buka ini kok kelihatannya cukup, ini saya masukkan di BP 210 untuk icon V8 maupun V82. Makanya ini saya buka. Ini ya kelihatannya sih cukup ya. Nah, ini implementasi baterai seperti ini bisa dari merek apa saja, yang penting tempatnya cukup gitu aja. Tidak harus Motorola kan kadang mahal. Nah, ini kebetulan ada saja yang dari Motorola. Nanti tinggal kita buka itu, kita potong. Mau tidak mau kita potong karena ya susah itu lepasnya kan. Nah, dia terkait ke bodi yang bagian dalam itu. Gunting saja, tapi hati-hati guntingnya, jangan sampai kutub positif negatifnya terhubung, nanti kadang konslet. Bisa dilepas sih sebenarnya itu plastik, cuma ini gampangnya saja saya gini, tapi hati-hati jangan sampai short kontak ya. Sudah satu saya buka. Nah, satu lagi ini saya ambil, saya potong. Kenapa PCB-nya masih saya pakai? Karena itu pengaman baterai lithium itu, jangan sampai dilepas. Nah, itu yang kanan kutub positif, yang kiri negatif. Nah, ini bisa dilihat. Kok tahu positif negatifnya? Kebetulan di sini ada itu. Nah, itu positif yang situ sebelah kiri. Tapi kita cek sekalian. Kita cek. Nah, itu masih 7,50 volt voltasenya. Nah, sekarang kita tinggal nyari dari 4 kaki di bawah ini untuk input charging dari yang kaki mana. Itu bukan. Nah, itu minus, berarti kebalik ini plus minusnya. Ini sebentar, tertutup tangan. Nah, ini. Nah, itu 7,50, berarti sama antara yang output dan inputnya. Ini inputnya yang ini, berarti yang kanan negatif, yang kiri positif. Nah, ini. Nah, kalau dari sisi sini berarti yang kiri negatif, yang sebelahnya yang agak di bagian dalam yang positif. Nanti kita kita solderkan di sebelah sini untuk kutub yang akan dicas dari charger. Nah, nanti yang atas itu menuju ke radio. Nah, ini kembali lagi ke BP 210 nya, ini harus dilepas. Itu bagian yang masih nyambung itu. Nah, yang sebelah bawah itu positif, yang sebelah sana itu negatif ya, yang negatif, yang sebelah kanan itu negatif. Nah, ini harus kita potong dulu ini. Nah, ini kabelnya masih ada, ini yang positif. Demi mudahnya saya potong saja karena kabelnya juga masih panjang. Itu positif ya, sebelah bawah itu positif. Nanti yang positif. Nah, yang ini negatif, ini saya lepasnya pakai solder saja biar nanti di baterai yang baru langsung bisa saya pasang. Nah, itu yang penting panas begini, ini yang penting panas. Tapi ini solder saya ini cuma 40 watt, bukan yang buat besar. Nah, tapi alhamdulillah bisa lah dipakai. Ini sudah lepas ya. Baterainya dipisahkan, buangnya jangan sembarangan ya, karena baterai itu kan katanya tidak baik untuk dibuang sembarangan. Biasanya saya plastiki dulu biasanya. Nah, sekarang kita akan memasang, tapi sebelumnya kita tata dulu ya. Yang bagian negatif itu kabelnya tidak perlu dilepas, itu yang ada solderannya, nanti tinggal pasang aja.
Nah, yang panjang sebelah kanan yang bawah ini yang positif kita potong, nanti yang bawah menuju kutub positifnya baterai nanti. Nah, kemudian yang panjang nanti kita pasang dari output baterai menuju ke HT. Nah, ini kita potong dulu. Kebetulan ini kabel ada agak panjang, jadi kita nggak perlu sedia kabel, bisa pakai kabel yang ada ini. Oke, kemudian ini tidak dipotong ya, ini cuma mengambil kulitnya yang putih itu, nanti bagian dalam kabelnya itu kita kasih T0 atau mungkin istilahnya timah kali ya kalau dalam bahasa Indonesia. Kita solder pakai timah ya, kita solder agar nanti menempel di sana kutub baterai itu mudah. Ini kuncinya sih di panas ya, kalau sudah panas biasanya nempel juga tidak susah. Kemudian yang tadi juga kita solder, kita kasih T0 atau timah kali ya, di bahasa Indonesianya itu timah. Nah, oke, ini biar sudah, sekarang tinggal kita pasang. Nah, ini kita mulai pasang kabel yang panjang dulu ke kutub positif sebelah sini. Ini hati-hati ya nyoldernya ya, soalnya bukan apa-apa, cuma kan kutubnya ini kan nempel di plastiknya itu. Kalau terlalu panas nanti meleleh plastik hitamnya. Jadi kalau bisa cepat, kalau saya sih sambil saya tiup. Nah, ini saya panasi pakai timah lagi biar gampang. Hati-hatinya biar jangan lama-lama karena nanti panas itu. Plastik hitamnya itu bisa meleleh kalau lupa. Nah, ini sudah kenceng, udah oke. Ini aja pasti plastiknya panas ya, tapi masih aman lah karena tidak terlalu lama. Nah, tuh anget pasti, tapi tidak apa-apa, yang penting tidak berubah. Yang negatif tidak perlu karena masih tertempel baik, tidak usah kita utak-atik, tidak usah kita oprek. Nah, ini paling bagus ini dikasih minyak kayu putih kemudian dibersihkan. Nah, itu biar bersih. Nah, sekarang kita tinggal memasang baterai ini ke dalam baterai BP210 di baterai Icom V82 dan V8 ini. Tinggal dipasang saja. Saya taruh yang ada kutubnya 4 itu di bagian bawah karena untuk mempermudah menyolder yang kutub positif negatif yang dari charger. Nah, biar tidak susah ya. Ini seninya adalah kita harus menempatkan ya biar pas, biar tidak nanti kalau dipakai tidak bersuara. Kadang ada yang longgar sedikit jadi suaranya pluk-pluk dan yang lain. Nah, kalau sudah pas, ini solder ya, yang positif ke positif tadi, yang sebelah nomor 3 dari kiri itu yang tadi positif. Nah, tinggal memposisikan kabelnya karena kabelnya pendek itu ya, tantangannya di sini. Tapi ya bisa karena biasa gitu aja. Nah, itu sudah. Biasanya sambil saya tiup ini biar cepet dingin. Yang negatif langsung saja. Nah, solder sudah ditimah. Nah, yang di bagian atas nanti yang negatif yang menuju ke HT tidak perlu kita solder lagi karena itu jalur negatifnya sudah sama satu. Nah, ini yang jalur positifnya ke HT, dari baterai ke HT ini disolder dulu untuk, nah itu yang negatif tidak perlu ya karena sudah sama. Ini yang positif saja. Positifnya saya sambungkan dari sini. Nah, oke. Soldernya
Kalau sudah ya tolong ditaruh yang baik biar tidak ke alat-alat yang lain, tidak kena ke alat-alat yang lain karena panas merusak plastik. Ini kita coba dulu, kita tutup. Nanti diatur ya kabel-kabelnya, dipasang, kemudian kira-kira sudah pas atau belum ya. Ini termasuk casing, ini termasuk ya enak lah ya, tidak terlalu susah. Nah, ini kutub positifnya dan sebelah, nah itu positif ya, kelihatan di sini negatif. Nah itu positif dan yang sebelah sini itu negatif. Oke, ada kelihatan tandanya. Kita ukur dulu, kita ukur dengan multitester biar valid lah. Jadi jangan sampai sebelum diukur langsung dipasang, khawatirnya kalau kutubnya kita salah nanti HT-nya yang mati gitu. Jadi kita ukur dulu, kita cek dulu, kita ukur kita ukur ya. Ini multitester saya, multitester digital murah ini keluar 8,33 volt ya. Tadi sempat saya sambil nunggu sempat saya cas, ini 8,33 sudah bener ya posisinya, positif negatifnya. Kemudian dari belakang juga sama, kita cek sekalian. Nah ini juga betul 8,33, berarti pemasangannya sudah baik. Nah tinggal nanti kita coba ke radionya. Nah sebelum dicoba ke radionya, ini kan masih ada, kita buka lah. Ini ada satu titik yang khawatirnya nanti konslet kalau tidak ditutup. Nah yang bagian negatif ini kan terbuka itu, kita tutup biar nanti tidak menjadi permasalahan. Nah ini saya tutup pakai isolatif yang model kertas itu loh, isolasi kertas ya, paling tidak mencegah kontak dengan nah itu sirkuit di situ PCB. Nah kalau sudah ditutup lagi, oh ya ada satu yang saya lupa sebelum ditutup, nanti ini biar tidak jalan, ini bisa dikasih apa ya namanya, double tape atau lem tembak juga bisa, tapi jangan banyak-banyak, yang penting dia nggak gerak gitu aja, biar kalau dipakai itu kondisi baterai tidak gerak, tetap kenceng mengikuti bodinya. Nah sekarang kita tutup, sudah kita coba nanti ke HT. Saya tidak punya V8, kebetulan punyanya yang ini. Nah ini kita coba ya, kita masukkan ya, pasang, oke. Dan kita nyalakan, seharusnya sih sudah bisa ya. Coba kita hidupkan, kita fokuskan dulu ya, sudah nyala, oke. No problem semuanya. Lampu latarnya mohon maaf gak kelihatan karena ini dari lampu kamera terang sekali. Nah ini sudah, ini posisinya begini. Ini model yang tanpa colok langsung ya, jadi ngecasnya kita tetap pakai alat cas dari luar. Kita matikan ya, sudah bisa, kita lepas lagi. Yang perlu dilakukan setelah ini adalah untuk memberikan lem Alteco di bagian pinggir-pinggir tutup baterainya biar melekat, aman dipakai untuk sehari-hari. Demikian cara untuk merefill baterai menggunakan baterai dari bekas baterai lain atau mungkin baterai yang bisa dibeli di toko-toko online. Tinggal ya caranya hampir sama, intinya sih mengganti baterai yang lama dengan baterai yang baru. Cara ini bisa dilakukan, diimplementasikan di semua baterai asalkan tempatnya cukup dan bisa. Terima kasih telah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.